Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan metode tren dan variasi musim pada usaha online Olive Beauty. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raub sebagai moderator. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Bagas Saputra. Kedua, Pipin Kirani. 3, Iis Listiani. 4, Meirani. 5, Muhammad Fikri Nurwahid. 6, Sinta Bella Sonata. 7, Rizky Ramadan. 8, Risma Sri Mardini. Tujuan yang pertama, mengetahui metode tren dan variasi musim pada data usaha online Olive Beauty. Yang kedua, meramalkan pendapatan pada hari ke-32 1 Februari 2021. Yang ketiga, mengetahui indeks musim pada data usaha online Olive Beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan tren semi rata-rata ganjil. Pada hari kedua sampai hari ke-16 itu K1 dan K2-nya dari hari 17 sampai hari ke-31. Cara menghitung rata-ratanya adalah dari hari ke-2 sampai hari ke-16 dijumlah, kemudian dibagi jumlah data K1. Hasilnya 841.000. Begitu juga dengan K2. Hasilnya adalah 914.135. Untuk menentukan nilai X hari dasar ke-9, tulis sejajar dengan K1. Yang sejajar ditulis 0, ke atas negatif, ke bawah positif. Begitu juga dengan K2. Untuk peramalannya sebagai berikut. Y aksen hari dasar ke-9 sama dengan 841.000 ditambah 4.876X. Y aksen hari dasar ke-24 sama dengan 914.135 ditambah 4.876X. Nah, cara menentukan 4.876 itu, K2 diambil K1, dibagi K2 diambil K1. B sama dengan 914.135 diambil 841.000. Dibagi 24 diambil 9. Hasilnya adalah 4.876. Berapakah pendapatan usaha online Olive Beauty pada hari ke-32 atau 1 Februari 2021 dengan menggunakan persamaan hari dasar ke-9? Jawabannya X sama dengan 23. Y aksen sama dengan 841.000 ditambah 4.876X. Y aksen sama dengan 841.000 ditambah 4.876 dikali 23. Y aksen 841.000 ditambah 112.148. Hasil dari Y aksen hari dasar ke-9 yaitu 953.148. Jadi, diramalkan jumlah pendapatan usaha online Olive Beauty pada hari ke-32 sebanyak 953.148. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil ganjil. Hari ke-1 sampai 31.
pendapatan atau Y 1.455.000 sampai 765.000. Di sini kelompok saya kode X atau harinya berada di hari ke-16 karena pas ke atas 15, ke bawah 15. Kode X-nya yang ke atas ditulis negatif, ke bawah ditulis positif. Nah, di sini sigma Y sama dengan 27.782.000, yaitu dari pendapatan hari ke-1 dijumlah sampai dengan pendapatan hari ke-31. Menentukan Y dikali X, yaitu pendapatan dikali kode X atau hari. Yang pertama 1.455.000 dikali negatif 15. Hasilnya negatif 21.825.000 dikalikan sampai dengan hari ke-31 dikali 15, hasilnya 11.475.000. Nah, sigma Y dikali X sama dengan 10.957.000. Dari mana? Yaitu dari Y dikali X hari ke-1 dijumlah sampai dengan hari ke-31. Untuk menentukan X kuadrat yaitu negatif 15 dikali negatif 15, hasilnya 225. Begitupun seterusnya sampai dengan 15 dikali 15, hasilnya 225. Sigma X kuadrat sama dengan 2480. Hasilnya dari mana? Dari 225 dijumlah sampai dengan 225. Nah, di sini kita masuk ke peramalan. Nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 27.782.000 dibagi 31 sama dengan 896.193,54. Nilai B sama dengan sigma Y dikali X dibagi sigma X kuadrat sama dengan 10.957.000 dibagi 2.480. Hasilnya 4.418,14. Jadi, persamaan tren sama dengan Y aksen sama dengan 896.193,54 ditambah 4.418,14 X. Jadi di sini ditanyakan, berapakah pendapatan usaha online Olive Beauty pada hari ke-32 atau 1 Februari 2021 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Di sini X-nya adalah 16, Y aksen sama dengan 896.193,54 ditambah 4.418,14 X. Y aksen 896.193,54 ditambah 4.418,14. Nah, tadi X-nya adalah 16. Y aksen sama dengan 896.193,54 ditambah 70.690,24. Hasilnya adalah 996.883,78. Jadi, diramalkan jumlah pendapatan usaha online Olive Beauty
pada hari ke-32 sebanyak 996.883,78. Oke, selanjutnya kita mencari metode manakah yang lebih tepat dan baik. Metode yang tepat adalah metode yang nilai sigma Y dikurangi Y aksen pangkat 2 yang paling kecil. Yang pertama, ada metode semi rata-rata. Di metode ini, kami menggunakan persamaan tren untuk hari ke-9, yaitu Y aksen sama dengan 841.000 ditambah 4.418,14X. Sekarang kita lihat ke tabel. Nilai Y aksen ini didapat dari persamaan tren dikalikan dengan masing-masing X pendapatannya. Sebagai contoh, nilai X di pendapatan pertama adalah minus 7. Maka kita hitung dengan persamaan trennya, yang hasilnya 806.868. Kemudian kita kurangi dengan pendapatannya, yaitu 1.110.000. Hasilnya 303.132. Lalu kita pangkatkan dan ketemulah nilai Y dikurangi Y aksen pangkat 2, yaitu 91.889.009.424. Selanjutnya dicari sampai pendapatan terakhir. Langkah-langkahnya seperti contoh yang saya sebutkan. Setelah itu dijumlahkan, maka hasil akhirnya itu sebesar 4.054.906.912.560. Menentukan metode terbaik dan lebih tepat. Metode kuadrat terkecil atau ganjil, Y aksen sama dengan 896.193,54 ditambah 4.418,14X. Berikut adalah tabel metode semi rata-rata. 4, 054, 906, 912, 560. Metode kuadrat terkecil 4, 467, 055, 222, 177,49. Metode yang paling tepat dan terbaik yaitu metode yang memiliki nilai sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat terkecil. Pada contoh model tersebut, metode yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata karena memiliki sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat terkecil. Nama saya Sinta Bella Sonata. Di sini saya akan menjelaskan variasi musim dengan metode rata-rata sederhana dan metode fluktuasi variasi musim metode rata-rata sederhana. Baik, variasi musim dengan metode rata-rata sederhana dengan indeks musimnya itu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Bisa dilihat dari tabelnya. Di sini karena data kelompok kami adalah per hari yang sebanyak 31 hari, maka kami buat jadi per minggu. Per minggunya itu ada 5 dan untuk per kuartal atau per musimnya itu sebanyak 7 hari. Bisa dilihat ini adalah hasil-hasilnya rata-rata per kuartal atau per musimnya. Kemudian untuk indeks musim yaitu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Indeks musim minggu ke-1 rata-rata per kuartalnya yaitu 1.402.400 dibagi rata-rata totalnya 5.554.400 dikali 100 hasilnya 25,25. Kemudian indeks musim pada minggu kedua yaitu 1.199.000 dibagi 5.554.400 dikali 100 hasilnya 21,58. Indeks musim pada minggu ketiga yaitu 673.000 dibagi 5.554.400 dikali 100 hasilnya 12,17. Dan indeks musim pada minggu keempat yaitu 693.750 dibagi 5.554.400 dikali 100 hasilnya 12,50. Kemudian indeks musim minggu kelima yaitu 777.500 dibagi 5.554.400 dikali 100 hasilnya 14. Dan indeks musim minggu ke-6 yaitu 748.750 dibagi 5.554.400 dikali 100 hasilnya 13,49. Kemudian yang terakhir
Indeks musim minggu ke-7 yaitu 632.500 dibagi 5.554.400 dikali 100 hasilnya 11,39. Baik, kita lihat pada grafik tersebut. Sumbu X menunjukkan indeks musim di mana dimulai dari minggu ke-1, minggu ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-7. Dan adapun sumbu Y menunjukkan nilai indeks musimnya. Perhatikan pada indeks musim minggu ke-1. Pada minggu ke-1 yaitu mengalami kenaikan senilai 25,25. Indeks musim minggu kedua nilainya 21,58. Indeks musim minggu ketiga nilainya 12,17. Kemudian mengalami penurunan pada indeks musim minggu ketiga yaitu senilai 12,17, dan untuk indeks musim keempat nilainya 12,5, indeks musim kelima nilainya 14, indeks musim keenam nilainya 13,49, dan yang terakhir indeks musim minggu ketujuh nilainya yaitu 11,39. Jadi antara indeks musim ke-1 sampai ke-3 fluktuasinya sangat besar, sedangkan dari indeks musim ke-3 sampai ke-7 itu relatif stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangga Saputra. Saya akan melanjutkan materi dari metode rata-rata tren, variasi musim dengan metode tren. Kelebihan dari metode tren ini, kita tidak perlu membagi menjadi musim. Jadi metode tren ini adalah metode yang paling longgar. Kita tidak tahu naiknya kapan, turunnya kapan. Di sini Y adalah data asli yang 1.455.000 sampai ke bawah, dan yang sebelahnya Y aksen yang 829.921,44 adalah Y aksen. Dan indeks musim adalah hasil dari perhitungan Y data asli dibagi Y aksen dikali 100. Jadi ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Persamaan tren Y aksen sama dengan 896.193,54 ditambah 4.418,14 X. Selanjutnya variasi musim pendapatan harian. Grafiknya. Dari grafik ini pendapatan usaha online oleh beauty di hari pertama pendapatannya sangat naik, dan di tanggal 3 turun. Selebihnya di tanggal 15 pendapatannya sangat naik melebihi dari tanggal 1, dan di tanggal 19 sama dengan di tanggal 3, dan seterusnya di tanggal 21 naik melebihi dari tanggal 15, dan tanggal 25, 27, 29 sampai tanggal 31 stabil dari pendapatan usaha online oleh beauty. Berikutnya, variasi musim metode rasio rata-rata bergerak. Untuk menghitung indeks musim, rumus indeks musim dalam rasio rata-rata bergerak yaitu nilai rasio dikali faktor rata-rata bergerak atau faktor koneksi. Nah, karena data kelompok kita yaitu 1 bulan, maka pembagiannya menjadi 5 minggu. Sehingga dalam 1 minggu terbagi menjadi 7 hari. Hari ke-1 sampai hari ke-7. Untuk menghitung rata-rata yaitu hari ke-1 ditambah hari ke-2 ditambah hari ke-3 lalu dibagi 3. Seperti yang kita lihat pada tabel, jumlah dari 822.857,14 didapatkan dari 1.455.000 ditambah 1.110.000 ditambah 380.000 lalu dibagi 3. Maka didapatlah hasil 822.857,14. Nah, selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya kita hitung dari hari ke-2 ditambah hari ke-3 ditambah hari ke-4 lalu dibagi 3.
1.110.000 ditambah 380.000 ditambah 625.000 lalu dibagi 3. Didapatlah hasil 752.142,86 dan seterusnya sampai bawah. Untuk menghitung nilai rasio, yaitu data asli dibagi rata-rata dikali 100. Kita mulai menghitung dari hari kedua. Seperti yang kita lihat pada tabel, 1.110.000 dibagi 822.857,14 dikali 100, maka didapatlah hasil 1,348458333 dan seterusnya sampai bawah. Lanjut ke tabel di sebelahnya, yaitu untuk mencari faktor koneksi. Di dalam tabel tersebut, kita harus menyusun per kelompok lagi harinya, dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Untuk datanya, kita masukkan saja nilai rasio. Kita lihat pada tabel, sudah dikelompokkan sesuai dengan hari-harinya, yaitu seperti contoh untuk hari kedua pada minggu pertama, yaitu 1,34895833. Lanjut ke minggu kedua pada hari kedua 1,72445255 dan seterusnya dikelompokkan sampai hari ke-7. Untuk mencari rata-ratanya kita jumlahkan dahulu per harinya lalu dibagi jumlah data pada hari tersebut. Kita lihat pada hari ke-1 yaitu 1,147736977 ditambah 2,205908684 lalu ditambah 1,77107553 lalu dibagi 3, maka hasilnya yaitu 1,708221071 seterusnya sampai hari ke-7. Jika semua rata-rata sudah didapatkan, maka untuk mencari jumlah kita jumlahkan semua dulu rata-ratanya lalu dibagi 7 karena data dalam rata-rata itu ada 7. Maka didapatlah hasil 6,879639637. Selanjutnya untuk mencari faktor koneksi yaitu dengan rumus 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata. Seperti yang kita lihat pada faktor koneksi ini, 100 dikali 7 dibagi 6,879639637. Maka didapatlah hasil 101,75. Selanjutnya kita masukkan ke indeks musim dengan rumus nilai rasio dikali faktor koreksi. Pada indeks musim hari ke-1 yaitu nilai rasionya kita ambil dari rata-ratanya. 1,708 dikali 101,75. Maka hasilnya 173,81 dan seterusnya sampai indeks musim hari ke-7. Pergerakan fluktuasi metode rasio rata-rata bergerak. Dalam diagram pendapatan usaha online Olive Beauty tersebut bahwa terdapat turun naiknya pergerakan. Bisa kita lihat bahwa hari kedua dan hari ketiga dia makin turun, lalu naik lagi pada hari keempat dan kelima, kemudian turun lagi pada hari keenam dan hari ketujuh. Kita simpulkan bahwa dalam diagram pendapatan usaha online Olive Beauty adanya keteraturan pada pergerakan fluktuasinya, seperti itu. Kesimpulan, A. Metode tren yang paling sesuai untuk kelompok kami adalah semi rata-rata atau ganjil. B. Persamaan tren. Y. Hari dasar ke-9 841 tambah 4.876 X. Y. 1 hari dasar ke-24 sama dengan 914 135 tambah 4.876 X. C. Indeks musim terendah berdasarkan metode rata-rata sederhana adalah pada musim ke-7 yaitu 11,39. Metode rata-rata dengan tren adalah pada hari ke-14 yaitu 35,49. Metode rasio rata-rata bergerak adalah pada hari ke-7 yaitu 55. D. Indeks musim tertinggi berdasarkan metode rata-rata sederhana adalah pada musim ke-1 yaitu 25,25. Metode rata-rata dengan tren adalah
pada hari ke-22 yaitu 207,76. Metode rahasia rata-rata bergerak adalah pada hari ke-1 yaitu 173,81. Terima kasih. Itulah pembahasan materi penerapan metode tren dan variasi musim pada usaha online Olive Beauty dari kelompok 2. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.